Saya sudah membicarakan tentang bahaya Islam selama hampir 1 dekade. Dulu saya sering berdebat dengan para Islamis yang dengan bangga membela praktik-praktik Islam seperti pernikahan anak, memukul istri, melempar kaum homoseksual dari atap, membunuh murtad, atau bahkan pembangkang Islam. Dan dulu saya berpikir, mengapa lebih banyak orang Barat tidak merasa khawatir dengan hal ini? Ternyata mereka sedang menyerap semua ini. Dan saya selalu tahu, cepat atau lambat, semakin banyak orang akan sadar akan realitas Islam. Karena sampai saat ini, umat Muslim hanya menyebarkan pandangan mereka secara terbuka dan dengan penuh kebanggaan, berpikir bahwa Islam memiliki solusinya. Itulah sebabnya umat Muslim mengatakan bahwa Islam akan masuk ke setiap rumah karena mereka benar-benar meyakini hal itu. Dan hal ini sangat membuat frustrasi orang-orang seperti saya dan beberapa kritikus Islam lainnya. Kebanyakan dari mereka adalah orang Kristen dan beberapa dari mereka adalah mantan Muslim. Saya tahu pada suatu saat kerja keras kami akan membuahkan hasil. Dan saya pikir saat itu telah tiba. Saya rasa semakin banyak orang sekarang membicarakan Islam dibandingkan sebelumnya. Dan bukan secara positif. Ya, kamu masih punya para badut kiri biasa yang melindungi dan membela para Islamis. Tapi mereka bukan satu-satunya di sini. Lihat cuitan ini dari anggota Kongres Andy Ogles. Muslim tidak pantas berada di masyarakat Amerika. Pluralisme adalah kebohongan. Orang-orang ini tidak mengatakan hal itu tentang budaya lain yang tidak bermusuhan. Tapi Muslim membuat semakin banyak orang menentang multikulturalisme dengan alasan yang masuk akal. Kamu akan disebut rasis atau fanatik, atau kamu akan punah. Islam telah memasuki fase keduanya dalam mendominasi Barat. Sampai saat ini mereka hanya membicarakan apa yang ingin mereka lakukan terhadap Amerika. Dan Muslim Amerika harus turun tangan seperti ini dan mengubah hubungan itu. Tapi kita tidak bisa melakukannya hanya dengan berada di jalanan. Kita harus berada di gedung Kongres. Kita harus berada di ruang redaksi. Kita harus berada di ruang kelas. Kita harus ada di dalam buku-buku. Dan kita harus ada di pengadilan. Serta dalam arus opini publik. Untuk melakukan itu, kita harus terorganisir. Dan kita harus menjadi perencana yang baik. Mereka harus menjadi perencana yang baik. Dan mereka memang perencana yang baik. Inilah yang telah mereka katakan secara terbuka. Kami tidak mengatakan bahawa Islam ada di sini untuk hidup berdampingan. Anda tahu? Untuk hidup bersama dengan banyak agama yang berbeza dan kita semua bisa saling bergandengan tangan dan menjadi teman. Agama ini diutus untuk menguasai dunia. Agama ini diutus untuk menjadi yang paling unggul, untuk memadamkan cahaya setiap agama lain dan menjadi lebih tinggi darinya. Tapi kami tidak malu untuk mengatakannya. Dan kami tidak merasa kami harus malu untuk mengatakannya. Bahawa agama ini telah diutus untuk mendominasi. Untuk menghapus, menyingkirkan setiap agama lain. Menutupinya. Menjadi lebih unggul darinya. Agar orang-orang meninggalkan setiap agama dan menerima Islam. Dan jika itu membutuhkan pertempuran untuk mencapainya, maka memang harus ada pertempuran untuk mencapainya. Karena tujuan terbesar disyariatkannya jihad adalah untuk meninggikan kalimat Allah dan merendahkan kalimat orang-orang yang tidak beriman. Jadi umat Muslim telah mengatakan hal-hal ini selama hampir 2 dekade. Dan proyek pertama mereka bisa dibilang cukup berhasil di Inggris dan sebagian besar di Eropa. Prancis saat ini mereka sebenarnya memiliki rencana militer jika terjadi pemberontakan separatis Islam di Prancis. Dan saya yakin negara-negara barat lainnya juga akan segera harus merencanakan hal itu. Dan sisi terburuk serta paling kejamnya akan terlihat di Amerika. Tapi lihat lagi tweet ini. 27 juta kali dilihat. 27 juta kali dilihat di Twitter, berarti ratusan juta orang telah mendengar pesan ini. Bukan langsung di Twitter, tapi juga melalui media lain. Karena di Twitter, Anda mendapatkan pernyataan resmi dari orang-orang berpengaruh. Barat dan dunia non-Muslim sedang menyaksikan kehancuran total budaya asli mereka. Mereka melihat apa yang terjadi di jalanan. Mereka melihat bagaimana kota-kota kecil dan besar mereka berubah menjadi ghetto Islam. Dan Anda harus melihatnya dari perspektif Islam. Coba pikirkan sejenak. Barat telah mendominasi dunia selama kurang lebih 150 tahun. Dan jika Anda tarik lagi 100 tahun ke belakang, ketika Barat mulai mendominasi dunia, Islam dulunya merupakan kekuatan dominan di dunia. Islam dulu memiliki posisi yang setara. Namun mulai akhir abad ke-17 dan abad ke-18, Islam mulai ditaklukkan. Islam kehilangan kekuatan dan pengaruhnya. Bayangkan saja, selama 1200 tahun sebelumnya, Islam mendominasi tidak hanya di sekitarnya saja, tetapi juga Barat, kerajaan-kerajaan Eropa Timur menjadi negara satelit Utsmaniyah. Islam pernah mencapai Spanyol dan kemudian mereka didorong mundur.
Namun mereka tetap mendominasi Timur Tengah dan Afrika Utara sampai Barat mengalami Renaissance dan Reformasi, revolusi ilmiah, dan kemudian jelas revolusi industri. Lalu Barat tidak hanya mulai melawan Islam, tetapi juga mulai mendominasi dunia Muslim. Prancis, Inggris, dan kekuatan Eropa lainnya mulai menjajah tanah-tanah Islam. Islam dipermalukan. Dan paku terakhir di peti mati Islam terjadi pada tahun 1918 ketika Kekaisaran Utsmaniyah dikalahkan dan runtuh. Sekarang coba pikirkan tentang hal itu. Pada tahun 1918, saat itulah dunia benar-benar memasuki era negara bangsa. Umat Muslim percaya bahwa gagasan ini diperkenalkan untuk memecah belah kekhalifahan, untuk memecah umat Muslim. Alih-alih memiliki satu kekhalifahan Islam yang besar dan kuat, sekarang mereka memiliki negara bangsa kecil yang tidak bisa bersatu melawan Barat. Apakah itu benar atau tidak, itu tidak penting. Yang penting adalah Islam telah dipermalukan. Islam tidak memiliki peran besar dalam urusan dunia, setidaknya sejak LAPI tahun 1918. Tatanan dunia baru dirancang dengan hati-hati oleh Barat. Dan Islam, untuk pertama kalinya sejak awal kemunculannya, sama sekali tidak punya suara dalam menentukan bagaimana dunia kita harus dijalankan. Tiongkok merujuk pada abad ke-19 hingga bangkitnya PKT. Tiongkok menyebut periode 1850 hingga 1950 sebagai abad penghinaan. Nah, abad terakhir ini adalah abad penghinaan bagi umat Muslim, bagi dunia Islam. Mereka sama sekali tidak punya suara dalam hal itu. Tapi sesuatu terjadi. Barat menjadi terlalu beradab. Barat terus meliberalisasi dirinya sendiri, dan kemudian Barat mulai terbuka pada gagasan multikulturalisme atau pluralisme, dan itu membuka pintu bagi Islam. Islam yang tidak bisa menaklukkan Barat melalui militernya, mulai membangun pijakan di jantung peradaban Barat melalui imigrasi. Dan umat Muslim tidak percaya dengan keberuntungan mereka. Lihat ini. 700 tahun upaya kami untuk menaklukkan Eropah dengan kekuatan gagal. Mereka melakukan sesuatu yang salah, sangat salah. Mereka mencoba selama bertahun-tahun untuk menaklukkan Eropah melalui peperangan. Hanya peperangan. Ini adalah penaklukan Islam secara halus terhadap Barat. Pada dasarnya kita apa yang Islam, dan sekali lagi saya seorang Muslim Ortodoks. Apa yang tidak bisa kita lakukan selama katakanlah 20 tahun terakhir, sekarang Barat melakukannya untuk kita secara gratis dan bahkan membiayainya. Allah mengizinkan mereka untuk hidup dari orang kafir, sementara mereka menaklukkannya. Jadi itu semacam sikap parasit di mana mereka bisa hidup dari negara tuan rumah, dengan tujuan akhirnya adalah melenyapkan budaya tuan rumah dan menggantinya dengan Islam. Mereka benar-benar memberitahumu apa rencana mereka. Benar-benar, tanpa rasa malu. Akan ada jenis-jenis kompromi. Apa kamu tidak mengerti bahwa ini adalah tujuan jangka panjang di sini? Sekarang, ini terjadi di Inggris. Dan Inggris adalah situasi yang sangat berbeda, seperti yang sudah kita katakan. Karena 6% dari negara itu secara keseluruhan adalah Muslim. Dan situasinya sangat berbeda. Inggris sangat berbeda dari Amerika. Kenapa? Karena jumlah mereka di sana lebih besar. Kota-kota utama seperti Manchester, Birmingham, Leicester, Bradford, dan London memiliki persentase Muslim 2 digit. Muslim 2 digit. Kanada adalah contoh lain. Kanada. Ada orang Kanada di antara penonton. Mississauga. Calgary. Mississauga memiliki populasi Muslim yang mencengangkan sebesar 15%. 15% Muslim, jumlah yang sangat mencengangkan. Bagaimana hal itu tidak membuat kaum kiri tolol itu khawatir? Bagaimana bisa? Bagaimana? Menurutmu apa yang akan mereka lakukan? Mereka fokus untuk menambah jumlah mereka. Mereka tahu apa yang mereka lakukan. Mereka memberitahumu apa tujuan akhir mereka. Ini bahkan sudah melampaui empati bunuh diri. Ada, kau tahu, satu kawasan penuh dengan 400 toko. Ini bukan empati bunuh diri, ini pasti fetis bunuh diri. Kamu lihat di toko-toko Arab, 400. Apa namanya lagi di daerah sana? Ridgeway. Ya, Ridgeway dan Walnut. Nggak bisa dipercaya. Kamu ke sana seperti di Karachi. Atau Hyderabad, atau semacamnya. Saya benar-benar terkejut. Hamburg dan Berlin, lebih dari 10% Muslim. Ketika saya sedang berkendara di Hamburg, tuan rumah saya berkata kepada saya, di satu jalan yang sedang kita lewati ini, ada
Lebih dari 50 musala. 50 di beberapa mil. Ini satu jalan utama. 50 tempat untuk sholat. Saya bilang tidak mungkin. 15. Tidak 50 katanya. Frankfurt yang merupakan pusat perdagangan internasional, Anda akan benar-benar terkejut. Diperkirakan 15% penduduk Frankfurt adalah Muslim. Luar biasa. Sekali lagi, statistiknya seperti itu dan Anda bisa melihatnya. Itu tidak terjadi. Mereka tidak menaklukkannya dengan pasukan mereka seperti yang selama ini coba mereka lakukan. Mereka sudah lama mengidam-idamkannya. Mereka berhasil karena Barat menjadi terlalu liberal. Barat percaya pada pluralisme dan mereka berpikir bahwa itu tidak masalah. Orang-orang dari seluruh dunia bisa datang dan mendapatkan manfaat dari pluralisme Barat dan semuanya akan baik-baik saja. Ini saatnya untuk bangun, teman-teman. Ini bukan waktunya untuk berpuas diri. Saya bisa memperdengarkan ratusan video seperti ini di mana mereka benar-benar memberitahu kalian apa rencana mereka. Dan sekarang kita melihat rencana-rencana ini menjadi kenyataan. Saya tergoda untuk mengatakan semuanya seperti berjalan dalam slow motion. Tapi tidak, ini bahkan bukan slow motion. Sebenarnya rencana mereka terwujud dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Pertama, mereka memasang Sadiq Khan, lalu Mamdani, kalian tahu, Muslim yang memakai lipstik itu. Kalian mungkin berpikir, mungkin mereka hanya Muslim nominal, dan mereka hanya mengutip Buddha, Gandhi, dan Muhammad. Dan kalian tahu, mereka benar-benar sosialis dan komunis. Itu adalah fase pertama, hanya untuk membuat kalian lengah. Dan sekarang mereka memperkenalkan Islamis garis keras yang berbicara tentang mengembalikan kekerasan dalam politik mereka yang mengutip Al-Quran dalam bahasa Arab sebagai sumber kebijaksanaan. Dan kemudian kita punya orang bodoh seperti ini. Lihat saja alasannya. Tolong ada yang jelaskan kepada saya, kenapa keberadaan orang Muslim di Dearborn, Michigan adalah hal yang buruk? Mereka tidak melakukan kesalahan apapun. Dan kalau memang iya, tolong ada yang buktikan saya salah. Saya benar-benar bingung kenapa ada begitu banyak kebencian dan rasisme. Dan seperti... Saya tidak tahu, katanya Muslim mengambil alih Dearborn atau Detroit, entahlah, saya tidak mengerti. Ketika sebuah peradaban mencapai tingkat keterbelakangan seperti ini, mungkin memang sudah pantas untuk ditaklukkan. Tapi hal baiknya adalah, menurut saya, jumlah mereka semakin berkurang. Orang-orang kiri biasa, kaum liberal biasa, yang benar-benar punya niat baik. Maksud saya, wanita ini tidak mengatakan sesuatu yang salah menurut nilai-nilai Barat tradisional. Kita tidak boleh rasis. Kita harus merangkul semua orang. Tapi dia perlu diedukasi. Dia perlu ditunjukkan apa yang terjadi ketika Islam mengambil alih. Kamu tidak sedang menyasar seorang Muslim secara individu. Seorang Muslim secara individu bisa saja orang baik atau orang buruk. Tapi bersama-sama secara kolektif, dimanapun ada Muslim dalam jumlah yang cukup besar, semuanya sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Lihat Lebanon. Apa yang terjadi? Lihat apa yang terjadi pada Lebanon. Lihat apa yang terjadi pada Iran. Lihat apa yang terjadi di beberapa bagian London. Dan untuk menjawab pertanyaannya, apa salahnya jika Muslim mengambil alih? Dan dia seorang wanita, mungkin ini bisa menjadi jawabannya. Suami memiliki kebutuhan fisik dan dia tidak bersedia menyediakan dirinya untuk suaminya. Apakah dia punya alasan? Alasan medis, alasan yang sah? Tidak, dia hanya tidak mau. Jadi jika dia tidak punya alasan medis, tidak punya alasan psikologis, tidak punya alasan apapun, dia tidak berhak menolak untuk bersedia berhubungan seksual. Kita punya cara yang terbatas. Jika kamu ingin menyelesaikan situasi ini, mulai dengan langkah pertama. Kamu punya sikap yang terbaik. Kamu tahu, gunakan kata-kata yang baik dan coba buat dia bahagia. Lihat apa yang mengganggunya. Katakanlah, kamu sudah mencoba langkah pertama. Kamu benar-benar sudah melakukannya. Kamu sudah berusaha lebih dari biasanya untuk mencoba menyenangkan dia dan memperbaiki situasinya. Dia masih keras kepala. Dia tidak mau berhubungan seks denganmu. Dia tidak peduli. Dia bersikap lalai. Dia tidak bersedia berhubungan seks. Apa langkah nomor 2? Dan jauhi mereka di tempat tidur. Langkah selanjutnya adalah sekarang kamu mulai memberi tekanan padanya. Biarkan dia tahu bahwa sikapnya tidak diterima. Dia harus membuka kakinya pada dasarnya. Jika itu tidak berhasil, maka Al-Quran mengatakan, wadribuhum. Pukullah mereka. Jika itu tidak berhasil, sebagai upaya terakhir, pukullah mereka. Pukul Hitler. Jadi wanita ini berkata,
Apa salahnya jika Muslim mengambil alih? Inilah yang salah. Maksud saya, para feminis, orang kulit hitam, Gays for Gaza, kalian seharusnya menjadi orang pertama yang menentang Islam. Itulah mengapa kalian harus khawatir tentang Islam yang mengambil alih negara kalian. Tapi saya tidak tahu. Saya percaya bahwa semakin banyak orang yang akan sadar, karena saya melihat sekarang lebih banyak orang yang membicarakan Islam dibandingkan sebelumnya. Ketika saya mulai membicarakannya, kebanyakan orang Barat memilih untuk berpaling karena kalian tahu, itu dianggap tidak sopan. Kita tidak mau terlibat dalam agama orang berkulit coklat itu. Saya tidak mau menjadi rasis. Saya tidak mau terlihat seperti seorang rasis atau pembenci Islam. Saya bisa kehilangan pekerjaan saya. Tapi waktu itu sudah berakhir. Sekarang kita melihat semakin banyak orang membicarakan poin-poin tersebut. Sekarang kita melihat semakin banyak orang mengangkat poin-poin yang kita perkenalkan hampir 10 tahun lalu. Dan beberapa orang lain bahkan sudah memperkenalkannya sebelum itu. Seperti ini. Tanyakan pertanyaan-pertanyaan ini kepada Muslim. Buat mereka merasa tidak nyaman. Jika mereka meyakini sesuatu, maka buat mereka mengatakannya. Sepakat pada sesuatu. Jika dua orang setuju untuk menikah satu sama lain, maka itu bukanlah kejahatan. Tidak peduli berapa usia Jadi mereka. dalam Karena kasus itulah itu yang tertulis di boleh kitab berhubungan seks dengan anak-anak. saya. Tidak, lihat, itu lagi. Baru saja bilang 100%. Lihat, oke? Oke, Oke, ini ini masalahnya. masalahnya. Siapa namamu? Siapa nama? Siapa namamu? Aidar, boleh juga. Ya, maksudku kamu sedang berjuang dalam batin sekarang. Dan aku bisa melihatnya karena kamu tahu itu salah berhubungan seks dengan anak-anak. Dalam segala situasi, kamu tahu itu salah. Ada begitu banyak Muslim yang menyalahgunakan apapun yang telah Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada mereka. Mereka menyalahgunakannya karena mereka bilang itu ada di dalam Al-Quran. Tapi Lagi bro, pula, kamu itulah tahu sebabnya itu seperti itu. salah untuk berhubungan seks dengan anak-anak dalam segala situasi. Aku paham kamu berjuang dengan itu. Di luar pernikahan, Dalam kasus salah. apapun, di 100% dalam pernikahan tidak boleh. atau di luar pernikahan tidak masalah. Aku tahu bahwa kamu di lubuk hatimu yang paling dalam, di dalam dadamu itu, tahu bahwa berhubungan seks dengan anak-anak itu salah dalam semua kasus. Inilah sifat baik orang ini yang muncul. Tidak, dia tidak berpikir seperti itu. Lihat dia sama sekali tidak malu. Dan itulah sebabnya kamu juga harus pergi Ya. ke toko dan kamu harus membeli salah satu dari ini. Ada versi lain dari ini di mana dia sebenarnya berkata, tidak, Muhammad menikahi seorang gadis berusia 9 tahun. Itu benar-benar baik-baik saja. Itu entah pria Muslim ini atau pria Muslim lainnya. Buat mereka merasa tidak nyaman. Ajukan pertanyaan-pertanyaan ini kepada mereka. Karena hey, dunia berhak mendapatkan kebenaran. Jika kamu meyakini sesuatu, akui saja dan katakanlah. Itulah mengapa saya pikir Abdul Al-Said bisa dikalahkan dalam debat dengan sangat mudah. Bongkar semua keburukan Islam. Dia tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Dia akan dipaksa untuk membelanya.